Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Nurhayati SPD dari mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang Angkatan 1 tahun 2022. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Pengawas Korwil Kecamatan Depok. Beliau Ibu Windaryati. Monggo Bu Win, perkenalkan diri dan Ibu aktif di organisasi apa saja? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windaryati SPD. Status saya ini pengawas Korwil Kecamatan Depok, Kabupaten Kudus. Saya dulunya sebelum menjadi pengawas di kepala sekolah di SD 3 Karangmalang. Dan saya mengikuti beberapa organisasi, diantaranya ada PGRI, kemudian koperasi, kemudian pramuka, kemudian juga ada untuk organisasi yang lain, K3S dan sebagainya. Alhamdulillah di tempat saya SD dulu, SD 3 Karangmalang, mendapatkan penghargaan, beberapa penghargaan yang saya terima, dan saya untuk membimbing putra-putri siswa dan siswi SD 3 Karangmalang dan Bapak Ibu guru. Dan di sana alhamdulillah saya juga mengikuti beberapa lomba-lomba, diantaranya ada kegiatan lomba adiwiyata. Alhamdulillah dari kegiatan itu, dari lomba itu, dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional sudah saya raih dan saya terapkan pada siswa dan siswi SD 3 Karangmalang. Cukup banyak ya Bu ya prestasi di SD 3 Karangmalang. Iya, berarti Ibu punya banyak pengalaman di sana. Nah, ini nanti kita akan berbagi pengalaman di sini, Bu. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi masalah di sekolah saya. Untuk di SD saya yang dulu, SD 1 Padurenan, saya mengidentifikasi beberapa masalah, dan di sini saya ingin mengetahui pengalaman Ibu. Sekarang yang pertama Bu, ya, untuk permasalahan yang pertama, pembelajaran di kelas tuh masih monoton sehingga pembelajaran kurang menyenangkan. Nah, guru cenderung ke ceramah di depan kelas. Nah, bagaimana solusinya? Atau mungkin Ibu punya pengalaman untuk trik-trik tertentu untuk mengatasinya? Ya, terima kasih. Kita sebagai guru harus bisa menguasai kelas. Apapun itu kita harus bisa membimbing, mengarahkan dan kepada anak-anak kita. Nah, di antaranya bagaimana kita harus membawa anak kita itu ke arah yang berhasil, arah keberhasilan. Misalnya di sini pembelajarannya terjadi monoton. Nah, bagaimana kita sebagai guru bisa membawa anak kita atau anak didik kita ke pembelajaran yang aktif, kreatif. Nah, dengan cara misalnya kita menggunakan metode yang bisa membuat menarik pembelajaran itu. Kemudian juga adanya faktor-faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, kemudian faktor eksternal. Faktor internal itu misalnya kalau di sini kurangnya itu buku-buku sumber. Nah, misalnya itu penunjang itu perlu juga diperhatikan. Kemudian juga eksternal. Eksternal itu sarana prasarana juga. Nah, di sini kalaupun kita nanti sarana prasarana di sekolah sudah bagus, sudah lebih, tetapi kalau kita tidak bisa memanage ataupun menerapkan metode yang pas untuk anak didik kita, maka juga tidak akan berhasil. Jadi saling keterkaitan. Ya, betul. Untuk yang masalah yang kedua Ibu, masih ada siswa yang belum memahami makna kata, sehingga setiap kali diberikan soal itu anak malah kesulitan menjawab pertanyaan. Nah, ini bagaimana solusinya? Iya, kita kembali juga tadi sebagai guru harus menguasai kelas, bagaimana pembelajarannya. Di situ ada misalnya ada anak yang kurang bisa memahami atau lancar dalam merangkai kata-kata. Nah, kita sebagai guru harus bisa memperhatikan anak tersebut.
ya, bagaimana juga yang terutama yang kurang khususnya, kemudian yang umum untuk satu kelas tadi, misalnya dengan cara kita sesering mungkin memberikan tugas kepada anak tentang membaca kata kemudian menjadi kalimat. Nah itu kita melatih, sering-sering kita beri tugas seperti itu, nanti lama-lama anak tersebut bisa merangkai kata menjadi kalimat. Jadi kebiasaan ya, ya. Betul. Nah, iya. Untuk yang ketiga, Bu, siswa ini tidak hafal perkalian dan masih menggunakan jari untuk menghitungnya. Terutama kelas 6 ini bukan dituntut menghadapi ujian sekolah ya. Nah, ini bagaimana solusinya? Gini, saya juga pernah mengajar di kelas 6 ya. Kalau sangat disayangkan kalau misalnya sampai kelas 6 kan tidak hafal tentang berhitung, apalagi dengan perkalian. Semuanya itu dari dasar kita harus hafal perkalian sampai nanti kelanjutannya. Maka dari itu, kalau anak tersebut sampai segitu belum bisa hafal, kita usahakan bagaimana anak tersebut satu kelas ataupun 1-2 yang belum hafal kita openi itu. Kita openi dalam arti kita buatkan misalnya perkalian, kita tempel di dinding misalnya ya Bu, kita tempel di dinding, nanti kalau masuk yuk dibaca, diingat-ingat sampai gitu setiap hari, nanti lama-lama akan hafal. Walaupun juga di rumah juga harus ditekankan. Kalau misalnya kita menggunakan cara misalnya pagi untuk sarapan pagi di sekolah, kita beri hafalan tentang perkalian. Nah, berapa misalnya satu mencongak ya seperti itu. Itu bisa jadi solusi ya. Nah, ini permasalahan berikutnya. Ini kendala mengenali karakteristik ABK. Di dalam kelas itu kan karakteristik anak kan berbeda-beda. Nah, kita tidak bisa mengenali mungkin anak ini tuh termasuk ABK atau tidak. Guru itu kesulitan Bu mengenali gejala-gejala ini. Nah, ini apakah perlu pelatihan khusus atau seperti apa agar guru tuh mampu mengenali gejala-gejala ini? Ya, gini Bu Nunung, kita sebagai pendidik, sebagai guru harus sabar menghadapi anak-anak, karena di dalam satu kelas ya, untuk umum satu sekolah, karakternya kan berbeda. Ada yang cepat untuk menanggapi, menerima pelajaran, ada yang lambat untuk menerima pelajaran. Dari klasifikasi itu kita dapat melihat ini anak ini kurang cepat dalam menerima pelajaran, ataupun misalnya terjadi di situ yang ABK, misalnya kelainan di anak tersebut misalnya hiperaktif, misalnya di kelas dia selalu jalan-jalan, tidak memperhatikan pelajaran dari Bapak Ibu guru. Maka cara kita adalah kita dekati dari hati ke hati, bagaimana keinginannya anak tersebut, dia inginnya apa, kemudian dia hobinya apa, kita gali. Nah nanti setelah itu nanti kesulitan, misalnya kita juga berhubungan dengan orang tua. Ya, kita harus tidak lepas dari orang tua. Bagaimana kalau di rumah, nanti kita padukan dengan yang ada di rumah dengan yang di sekolah. Selalu kita sebagai pendidik harus selalu komunikasi kepada orang tua, bagaimana kalau di rumah itu ini misalnya. Nah nanti setelah itu kita arahkan, misalnya anak, Bu saya mau nulis ini, silahkan kita bimbing. Misalnya kelainan yang lain, misalnya kurang pandai dalam menulis, ataupun misalnya ABK yang lain misalnya lambat untuk berbicara, bagaimana kita solusinya untuk bisa memadukan dengan orang tua. Terima kasih. Nah, sekarang untuk siswa yang suka menyendiri dan tidak mau bergaul dengan temannya, itu mungkin dikarenakan orang tua di rumah ya Bu sering memarahi, jadi anak terbawa ke sekolah, dia terus jadi penakut. Nah, itu bagaimana caranya mengatasinya? Gini, kembali lagi kita sebagai guru harus bisa memahami karakteristik anak
ya. Misalnya tadi ada yang kesulitan atau menyendiri lah. Itu karena kita dekati anak tersebut, ada permasalahan apa, kurangnya apa, ataupun ada di rumah ada masalah apa dengan orang tua, kemudian apakah di sekolah juga ada permasalahan dengan teman. Nah itu kita dekati, kita ajak bicara. Nah nanti kalau anak misalnya ini Bu, teman saya ini, nah kita selesaikan di sekolah. Juga tidak lepas dari orang tua. Kita permasalahan bukan hanya di sekolah, juga mungkin dari orang tua. Guru perlu kadang kunjungan ke rumah. Ya betul sih, ya, betul itu kita saling visit lah. Iya. Bu. Nah sekarang Bu, permasalahan yang berikutnya. Nah ini kurang pendampingan orang tua di rumah. Jadi mungkin anak di sekolah tuh diberi pekerjaan rumah itu sering tidak mengerjakan. Nah kita tidak tahu pekerjaan orang tua sesibuk apa itu, kita nggak tahu kok sampai anak PR-nya tidak dikerjakan. Nah ini tuh penyebabnya orang tua kurang perhatian atau bagaimana, dan caranya untuk mengatasinya Ibu seperti apa? Oh iya, terima kasih. Gini, juga itu ya berhubungan ya Bu. Berhubungan kita selalu komunikasi. Juga kalau perlu kita visit kepada orang tua. Selalu komunikasi itu penting Bu, karena apa, perkembangan anak di rumah dan di sekolah itu selalu kita kawal. Ya itu. Misalnya tadi Ibu misalnya memberikan tugas kepada anak tersebut untuk PR ya, dikerjakan di rumah. Ternyata sampai di sekolah lagi belum dikerjakan. Nah ini kita tanya Bu, bagaimana belum dikerjakan, bagaimana? Apakah di rumah tidak ada ibu atau bapak atau kakak yang membantu, atau misalnya kesulitan? Nah, kita tanya bagaimana kesulitannya. Kalau misalnya anak tersebut misalnya permasalahan dari orang tua, ya kita sebagai guru komunikasi dengan orang tua. Kalau misalnya itu tadi persoalan kesulitan dalam mengerjakan soal, harus komunikasi dengan orang tua. Iya, cukup jelas Bu. Nah sekarang Bu, untuk masalah yang berikutnya Bu. Nah ini juga masih berhubungan dengan yang pertama Bu. Model pembelajaran yang digunakan tuh belum berpusat pada murid. Jadi guru cenderung menjadi pusat pembelajaran. Nah, ini bagaimana solusinya agar anak ini bisa aktif mengikuti pelajaran seperti itu. Nah, memang kita juga sebagai pendidik ya Bu, sebagai guru dituntut untuk bisa mengembangkan. Baik itu dari yang misalnya yang pembelajaran yang nanti bisa menarik kepada siswa-siswi kita. Nah, untuk itu kita bagaimana cara kita untuk bisa memberikan motivasi atau keberhasilan kepada anak tersebut. Misalnya kita tentang penggunaan metode ataupun penggunaan alat peraga. Kalau sekarang misalnya itu kita kan zamannya sudah milenial ya, sudah berkembang, globalisasi. Sekarang modelnya anak-anak sudah menggunakan HP. Nah, bagaimana kita dalam pembelajaran itu bisa menarik? Misalnya kita di kelas pasti yang sekolah-sekolah yang sudah maju menggunakan LCD. Nah, bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak supaya anak tersebut tertarik, misalnya menggunakan LCD tentang gambar-gambar ini, tentang tema ini atau mata pelajaran ini. Nah, itu akan menarik. Bisa juga dengan menggunakan alat peraga konkret ya Bu, nyata. Jadi anak tahu dengan sebenarnya di depan mata seperti apa contohnya, seperti itu. Nah, terus ini Bu, untuk pembuatan atau merancang soal-soal HOTS itu kadang guru kesulitan. Apakah itu karena guru ini kurang pelatihan atau tidak mau berusaha mencari informasi bagaimana cara membuat merancang soal-soal seperti ini, atau gimana? Ini memang seorang pendidik di sekolah itu dituntut untuk bisa
kita bisa semuanya harus bisa ya Bu Iya. ya. Terutama Orang, ya. terutama ini dalam pembelajaran itu Iya. tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita bisa menyajikan kepada anak didik kita sehingga anak didik kita bisa paham, bisa berhasil. Nah, untuk itu kalau misalnya guru itu belum menguasai, harus bisa tanggung jawab dalam arti bagaimana dia bisa memahami cara-cara tentang soal HUT, atau misalnya juga dia bisa bertanya pada orang yang lebih tahu, ataupun kita kalau sudah tahu pun kita harus sering bisa memberikan pelatihan kepada siswa sehingga anak-anak itu bisa terbiasa untuk mengerjakan soal-soal itu. Karena soal HUT itu terlalu sulit ya Bu. Iya, memang. Itu harus butuh latihan setiap hari. Iya. Dan ini Bu, untuk peserta didik yang tidak memiliki HP sendiri, jadi HP itu dipegang orang tua. Untuk informasi atau mungkin pembelajaran secara online ini tuh terhambat. Jadi untuk penyampaian informasinya kadang siswa ini sudah mengetahui terlebih dahulu, tapi anak yang lain tidak tahu karena dibawa orang tua. Nah ini bagaimana solusinya? Ya, ini kita semuanya sudah mengalami ya Bu. Kemarin 2 tahun kemarin kita mengalami masa pandemi, dan di situ kita diuji untuk bisa tetap memberikan pembelajaran kepada anak. Pada waktu kemarin itu kita selalu menggunakan pembelajaran jarak jauh, dengan daring. Kita tidak lepas karena pembelajaran dari jarak jauh harus menggunakan media elektronik, misalnya salah satunya HP. Nah, apabila HP tersebut anak tersebut tidak mempunyai, akan menghambat pembelajaran. Nah, ibu sudah memberikan pelajaran, tetapi anak tersebut tidak bisa mengerjakan. Misalnya anak tersebut tadi ya seperti tadi dibawa orang tua, kan kesulitan untuk bisa mengerjakan soal. Nah, kalau begitu, ibu harus bisa kita buat metode yang lain, tetap online, tapi metodenya misalnya ya Bu, dibuat dibuat kelompok. Nah, dibuat per kelompok, misalnya satu kelas 20 orang, dibagi 5 misalnya, atau dibagi 4. Nah, dari salah satu kelompok tadi harus mempunyai HP. Nah, itu sebagai alatnya, nanti dikerjakan bersama-sama, nanti bisa di online-kan atau dilaporkan untuk kegiatan kelompok itu. Untuk penyampaian informasi, apakah Bu Win pernah memberikan seperti buku penghubung Bu untuk siswa? Jadi karena anaknya tidak punya HP, khusus anak tersebut itu kita beri buku penghubung antara guru kepada orang tua. Iya, memang pernah juga. Karena kemarin waktu COVID yang baru panas-panasnya itu ya Bu, kita kan memang dilarang atau tidak boleh komunikasi dengan guru langsung tatap muka. Maka ya salah satunya tadi kita bisa menggunakan buku, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Tidak terus langsung ketemu kan? Bagaimana kita sebagai guru menyikapilah suasana situasi seperti ini, bagaimana kita bisa tetap mengadakan pembelajaran bagi anak-anak. Nah, yang terakhir ini Bu ya, karena banyaknya tantangan di era globalisasi ini, sekolah kan harus dituntut mempunyai sarana prasarana lengkap. Nah, jika di sekolah itu tidak tersedia alat seperti proyektor, mungkin laptop atau mungkin alat yang lain. Nah, ini bagaimana solusi seorang guru ini agar pembelajaran masih tetap berlangsung dan anak juga mengikuti perubahan zaman? Terima kasih. Memang ya saya ya Bu di sekolah-sekolah yang pedalaman misalnya, atau yang di jauh dari perkotaan itu memang ada yang kurang di dalam sarana prasarana seperti contohnya elektronik, HP misalnya, ataupun LCD atau yang lain. Nah, itu caranya yaitu dengan kita tadi, kalau memang itu kita adakan pertemuan tapi secara kelompok. Gitu. Jadi
Pertemuan itu orang tua atau anak kita adakan teman. Tapi kalau misalnya ketika kemarin di pandemi kan itu kita adakan kelompok Bu, tidak kelompok nanti di rumah siapa nanti ada luring gitu Bu atau ya gimana ya, karena memang tidak ada HP ya di sana. Misalnya itu yang desa yang sudah di desa yang apa ya terdalam lah. iya. Tapi kalau memang tidak ada, ya kita harus juga pandai-pandai. Ataupun gimana caranya supaya pembelajaran itu tetap berjalan. Kemarin ada yang nanti di rumah siapa, Iya. guru nanti ke rumah, mengunjungi ke rumah-rumah itu. Atau juga kemudian yang satu-satu Bu, satu dari door to door. Kemarin kok seperti itu ya, ada yang SD yang menerapkan di itu sekolah. Karena kadang seperti ini ya Bu, disediakan proyektor LCD tapi sinyalnya juga Ya, memang itu tadi ya, tidak mendukung ya kadang. Betul. Memang tadi saya juga akan mengarah ke situ. Iya. Kalau misalnya toh nanti ada alatnya, tapi kalau misalnya di bukit yang apa ya, ada yang di ketinggian, Iya. sinyalnya kemarin ketika pandemi yang panas-panasnya itu Iya. memang apa ya kendalanya di situ. Sinyal. Alat ada, tetapi untuk sinyalnya tidak ada. Memang terus kita adakan kelompok, terus kemudian juga ada guru yang dari door to door ke rumah-rumah gitu. Iya. Terima kasih Bu Win, banyak sekali pengalaman yang disampaikan Bu Win. Semoga nanti kedepannya bisa membawa manfaat untuk saya dan orang lain. Terima kasih Bu Win. Sama-sama. Ya. Demikian wawancara saya dengan Bu Windaryati. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Win bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.